Nah, di sini juga bahkan Mahfud MD ya, itu bahkan menanggapi Denny Indrayana menyebut MK putuskan pemilu coblos partai. Nah, padahal juga belum diputuskan loh oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi di sini Indrayana mendapat bocoran lah dari orang yang kredibel menurutnya. Nah, di sini bahkan Mahfud MD mengomentari, yaitu putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan membocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Apalagi besok ya, ketika MK memutuskan ternyata tidak seperti apa yang diucapkan oleh Denny Indrayana. Makanya ini harus tegas lah. Kalau memang betul-betul tidak seperti apa yang diucapkan oleh Denny Indrayana, berarti memang harus diusut. Apalagi ini mengandung fitnah ya, karena apalagi memang mendekati pemilu, mendekati Pilpres 2024. Nah, kalau menurut saya sih, tertutup atau terbuka, menurut saya sih tidak masalah ya. Karena saya sendiri pun ketika melihat calon anggota DPR yang sebegitu banyak, itu kadang-kadang saya juga bingung memilih siapa, rata-rata juga tidak kenal. Jadi ya syukur-syukur saya coblos lah dari partai A, partai B. Kalau misalkan tertutup, yaitu coblos partai, saya juga tidak masalah kalau menurut saya. Tertutup, terbuka, saya juga sama-sama tidak mengenal anggota legislatif tersebut, anggota DPR RI tersebut. Saya tidak mengenal, jadi menurut saya sih ikut aja ya apa peraturan MK. Tertutup pun coblos partai saya juga oke. Coblos langsung orangnya juga nggak masalah. Yang penting jangan presidennya. Kalau presiden memang harus terbuka lah kalau menurut saya. Tetapi kalau anggota DPR menurut saya tidak masalah sih. Nah, dari sini bahkan juga ditanggapi oleh Mahfud MD. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengotokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Saya yang mantan ketua MK saja tak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya. Nah, padahal di sini yaitu juru bicara MK Fajar Laksono enggan merespon panjang lebar terkait isu tersebut. Yang pasti pada tanggal 31 Mei mendatang baru penyerahan kesimpulan para pihak, kata Fajar saat dikonfirmasi. Setelah itu perkara dibahas dan pengambilan keputusan oleh majelis hakim, baru diagendakan sidang pengucapan putusan, sambungnya. Nah, di sini harus diusut ya, apalagi di sini juga rahasia negara ya, apalagi dibocorkan. Nah, bahkan di sini juga langsung direspon lah, yaitu oleh SBY, yaitu tanggapan SBY soal isu MK kembalikan sistem proporsional tertutup, persoalan serius bisa chaos. Nah, di sini bahkan juga isu Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan lagi sistem proporsional tertutup jelang pemilu 2024 ramai diperbincangkan. Sebagai informasi, sistem pemilu proporsional tertutup membuat pemilih hanya memilih logo partai, bukan nama bakal caleg seperti yang saat ini berlaku. SBY pun angkat bicara soal isu akan kembalikan diberlakukannya sistem proporsional tertutup. Hal itu ia sampaikan melalui cuitan di akun Twitternya pada 28 Mei. SBY merasa tergerak memberikan tanggapan setelah Profesor Denny Indrayana menyampaikan isu perubahan sistem pemilu. Menariknya yang disampaikan Profesor Indrayana melalui tweetnya tentang informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam pemilu 2024. Juga menarik mengait PK Muldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Muldoko. Nah, ini bahkan juga mengkait-kaitkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih oleh Muldoko. Ini menurut saya suudon. Ya seharusnya tidak boleh lah, apalagi juga petinggi partai lah, yaitu ketua majelis Partai Demokrat. Seharusnya kan membuat tenang lah masyarakat, jangan menanggapi isu ini seolah-olah benar padahal juga belum diputuskan oleh MK. Dan tidak hanya ini saja, bahkan juga ditanggapi oleh mantan ketua umum Partai Demokrat. Di sini Anas Urbaningrum pun langsung menanggapi pernyataan SBY di Twitter pada waktu itu. Anas Urbaningrum jawab cuitan SBY soal MK tidak elok, bikin kecemasan dan kegaduhan.
Ya memang sih, tidak elok sih. Karena apalagi juga putusan MK belum keluar. Di sini cuitan Presiden ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mendapat tanggapan dari ex-Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Unggahan SBY di akun Twitternya itu menanggapi cuitan dari mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyebut kalau dia mendapatkan informasi dari orang berintegritas di MK bahwa Mahkamah akan memutuskan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024 nanti. Selain itu, SBY juga mengkaitkan dengan proses peninjauan kembali atau PK yang dilakukan Muldoko. Di sini menurut saya sangat lucu sekali jika putusan MK dikait-kaitkan dengan Muldoko akan mengambil alih Demokrat. Dari sini saya penasaran ya, dari cuitan oleh Profesor Mahfud MD di sini, kira-kira tanggapan netizen bagaimana ya? Rakyat yang memilih wakilnya, rakyat tidak hanya melihat partai tapi melihat sosok caleg yang diusung parpol. Jangan jadikan demokrasi mundur di era Orba. Wah, yang mengusulkan siapa ya? Kapan kesempatan rakyat yang gak setuju bersuara kalau udah putusan baru diumumkan? Jika itu benar, apa tanggapan Pak Mahfud? Yang terhormat Pak Mahfud, jangan sampai sistem proporsional tertutup itu sangat mengecewakan. Sistem demokrasi yang mundur dan bobrok. Biarlah rakyat yang memilih wakil rakyatnya, Trim. Kenapa Denny lebih tahu tentang keputusan MK? Perlu dipertanyakan dan dilaporkan. Kepuasan MK belum final. Kebablasan sudah seperti ini. Semoga bisa dijerat hukum praktek-praktek seperti ini. Bukannya Denny masih di Aussie katanya sama Prof setelah Pilpres baru pulang Indonesia. Dari mana dia dapat bocorannya? Hidup punya bukti dan fakta. Yang jelas baru memutuskan perkara tak punya dosa. Laporkan Prof. Proses hukum Pak Menteri. Nah di sini bahkan banyak netizen-netizen yang menyebut Denny Indrayana harus diproses hukum lah karena telah membocorkan rahasia negara. Kalau saya pribadi sih ya, kalau ditanya sistem terbuka atau tertutup, ya pilih terbuka. Tetapi kalau tertutup pun saya juga tidak masalah. Karena rata-rata caleg-caleg saya juga tidak mengenalnya rata-rata. Jadi kadang-kalanya memang pilihan partai itu kemungkinan lebih bagus karena lebih kredibel, karena yang memiliki kewenangan adalah dari partai sendiri. Kalau misal partai tidak memilih calon-calonnya, misal seandainya sistem proporsional tertutup, maka jika tidak kredibel, ya akan balik lagi ke partai-partainya. Misal setelah dipilih oleh partai, calon legislatif tersebut ternyata tidak kompeten atau melakukan tindak pidana korupsi dan sebagainya, maka itu akan membuat jelek nama partainya sendiri. Maka menurut saya sih pilihan partai bisa saja bagus kalau misalkan yang dipilih partainya sendiri, yang kredibel, yang lebih kompeten untuk menjadi wakil rakyat tersebut. Bisa jadi pilihan partai lebih bagus daripada pilihan kita sendiri. Tetapi kalau pilkada seperti pemilihan presiden, pemilihan bupati, nah itu baru harus terbuka lah, jangan dipilih oleh partainya, karena masyarakat yang menentukan calon-calon pimpinan untuk 5 tahun ke depan itu kembali ke masyarakat. Tapi kalau calon legislatif, saya sih setuju apapun itu terbuka atau tertutup, menurut saya tidak masalah ya. Ini opini pribadi saya, karena saya juga rata-rata tidak mengenal caleg-caleg tersebut sih. Syukur-syukur nyoblos ya.